Shalom semuanya. Mari buka 1 Korintus 3 ayat 10. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah cakap membangun diri. Cakap membangun diri. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyampaikan melalui Korintus 1 Korintus 3 ini, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, gereja di Korintus. Rasul Paulus berkata, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Bapak Ibu Saudara, gembala, rasul itu dipakai Tuhan untuk meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, ia seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar. Bapak Ibu Saudara, saya kalau melihat orang membangun ya, tukang-tukang, dia meletakkan dasar. Kemudian dia memilih batu-batu yang baik, batu bata. Dan kemudian membangun di atasnya dengan rapi, dengan bagus. Bapak Ibu Saudara, saya melihat senang sekali. Duduk sambil melihat orang memasang batu bata, sungguh senang. Itulah gembala. Bapak Ibu Saudara, seorang gembala, dia harus cakap meletakkan dasar. Dia harus benar-benar bisa meletakkan dasar. Dan dasar itu ya adalah Yesus Kristus. Ketika saya membaca Rasul Paulus sebagai ahli bangunan yang cakap, jujur saya minder saudara. Melihat fakta, kenyataan, imam-imam jemaat yang saya gembalakan, walaupun tidak semua saudara, tetapi masih ada orang-orang yang membuat saya merasa bodoh. Waktu saya membaca Rasul Paulus adalah ahli bangunan yang cakap, hati saya berkata, Tuhan, aku bodoh. Aku tidak bisa bangun Tuhan. Aku tidak bisa membuat jemaat itu jadi militan. Aku gagal Tuhan. Rasanya saya ini malu saudara. Walaupun sesungguhnya yang diajarkan Rasul Paulus adalah supaya jemaat pandai, cakap membangun di atasnya. Dan Rasul Paulus itu ahli bangunan loh Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tahu meletakkan dasar yang baik. Ketika saya membaca, saya lihat diri saya kadang sampai hari ini
Pelayanan saya 12 tahun. Maaf saudara, pelayanan saya sejak tahun 2011 pastinya ya. Saya memulai, diresmikan GKI 2012. Sekarang tahun 2024 jadi 12 tahun ya saudara, 12 tahun. Rasanya saya bodoh, saya gagal saudara. Karena saya tidak mendapati justru orang-orang yang kadang saya pikirkan dia ini adalah orang-orang yang militan, orang-orang yang ngerti cara bangun di atas, apalagi sudah senior, apalagi sudah bergelar pejabat, pendeta, bergelar pemimpin, koordinator, pendoa, syafaat, semuanya. Kadang saya ini heran, apakah kebodohan saya ini membuat mereka tidak bisa ya? Tapi dalam kebodohan saya tetap berusaha untuk menaruh dasar, yaitu Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya sudah berjuang untuk meletakkan dasar. Dan Tuhan minta jemaat untuk membangun di atasnya. Walaupun saya tidak rela kalau ada jemaat yang membangun di atas dasar itu hal-hal yang tidak mulia. Hal-hal yang mudah terbakar itu hangus dengan dunia. Sehingga mereka nanti pada waktu hari Tuhan datang gosong. Pekerjaannya tidak ada satu pun yang berkenan. Karena mereka hanya membangun di atasnya dengan dasar-dasar dunia, kepentingan dunia. Saudara, hari Sabtu pagi saya sudah ajarkan tentang 7 gereja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kehilangan kasih mula-mula saja sudah gagal. Sama seperti yang saya sampaikan. Dulu waktu kita pertama kali WOTS, aduh, semua itu hadir, semangat semua. Kumpul semuanya seperti melihat pasar malam aja, seperti melihat sesuatu yang baru. Tetapi setelah berjalan beberapa kali, saudara, hal yang luar biasa menjadi biasa. Banyak alasan. Alasan kesanalah, alasan kesitulah, alasan ini, alasan itu. Sudah tidak menjadi sesuatu yang menggairahkan. Bapak Ibu Saudara, itulah sifat manusia. Sifat manusia itu banyak tidak mulianya. Makanya banyak membangun dirinya dengan hal yang tidak mulia. Saudara, Rasul Paulus berkata, masing-masing orang harus cakap membangun di atasnya. Karena saudara bertanggung jawab terhadap diri saudara sendiri. Kalau gembala sudah tidak bisa meletakkan dasar, atau sudah dasar diletakkan, Anda tidak pandai membangun di atasnya, ya itu resiko saudara. Semua gembala ingin supaya jemaat membangun yang mulia, yaitu dengan emas, perak, batu permata yang indah, yang dibakar dengan masalah dunia, ekonomi, sakit, penyakit apapun, tidak kendor, tidak cengeng, tidak kalah, tidak mundur. Hanya gara-gara hujan saja sudah takut semua. Gimana saudara? Bapak Ibu Saudara, kemarin WOTS itu dengar, biasanya hujan di Kota Malang itu biasanya di tempat rumah saya itu kira-kira jam 1 sampai jam 3, jam 4 hujan deras kemudian berhenti. Kemarin tuh sampai jam 2 hanya mendung. Saya sudah khawatir, wow ini akan hujan. Tapi saya berdoa, saya hanya minta kasih karunia Tuhan. Ternyata benar saudara, hujan. Jam 3, jam 4 hujan, setengah 5 masih hujan. Teman-teman di kayu tangan WA saya, Pak, di kayu tangan hujan. Saya katakan tidak apa-apa, sebentar juga reda.
kita tetap melayani. Walaupun saya tahu ada beberapa orang ragu, jadi enggak. Sebab mereka tidak mengenal saya. Kalau mereka mengenal saya, Fabianus selalu berkata, jadi tetap jadi. Dan saya hanya melihat ini hujan, langitnya cerah tapi hujan, wah ini awet hujannya. Saya tetap komitmen jam 6 saya sudah berangkat, ya. Dan bukan kebetulan saudara, hujan reda. Saya bilang dengan pembantu saya, lihat nih hujan reda. Kenapa? Raja mau datang. Raja itu Tuhan Yesus. Makanya saya harus siap-siap. Saya langsung ganti, saya mulai berangkat dan saya katakan ke pembantu saya, lihat ya kalau saya berangkat pasti reda. Benar saudara, reda. Tapi sayangnya ketika saya datang ke WUTS, ke Kayu Tangan, orang-orang yang saya harapkan datang, orang-orang yang mengerti kebenaran, yang sudah saya letakkan dasar dengan marah-marah, dengan keras sekali dibentak, tapi banyak alasan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi dalam pelayanan. Maka itu pagi hari ini cakep dong membangun. Masa enggak pinter-pinter sih, dari dulu saya sudah ajar saudara. Yang dari Surabaya aja berangkat. Dari Surabaya loh saudara. Yang dari Malang tidur. Yang Malang itu tidur. Alasan hujan lah. Saudara tahu enggak kita sedang perang di sana. Bersyukur kemarin itu 13 lagu saudara. 13 lagu kami naikkan itu powerful, luar biasa. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa saya cedera di pinggang saya? Saudara tidak tahu toh kalau saya cedera? Tahukah saudara saya jam 1 siang saya harus ke Singosari dan membetulkan pinggang saya? Tahukah saudara? Ada alasan untuk saya membatalkan, ada alasan untuk saya suruh Debbie, saya suruh Iwan, saya suruh yang lain. Ada alasan. Istri saya sudah berkata, kamu kuat. Ada alasan hari Selasa besok saya berangkat ke Depok. Ada alasan saya tidak melanjutkan dan saya katakan kepada Mas Cahyo, Mas, batalin aja lah. Ada alasan, saya bilang dengan listen, supervisor dari Yamaha Center Malang, bisa. Tapi kenapa saya tidak lakukan? Karena saya membangun di atas dasar Kristus, sesuatu yang mulia. Apalagi saya punya mobil. Bagi saudara yang biasa datang hanya gara-gara hujan, Anda tidak datang, Anda tidur romo gitu. Anda mesti bertobat dan bangun. Kecuali Anda punya kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak, beda. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah saya menjadi bukan tukang bangunan cakap saya. Saya bodoh saudara. Tapi saya berharap saudara jadilah imam yang cakap membangun ya. Walaupun saya bodoh. Saya gembala yang bodoh, saya gembala yang tidak sukses. Saya gembala yang tidak berhasil mendidik orang-orang untuk menjadi pasukan Tuhan. Saya gagal saudara, tidak apa-apa. Saya tanggung itu saudara di hadapan Tuhan Yesus. Tapi saya mau berdiri sampai mati. Siapa ikut? Silakan. Siapa tidak, mundur. Jangan ikut saya. Hanya orang-orang yang mau setia dengan saya, silakan berdiri bersama saya sampai mati. Sebab saya tahu siapa yang saya percaya, saya tahu kepada siapa saya percaya dan siapa yang saya tahu kepada siapa saya harus bertanggung jawab, yaitu kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dong, pinterlah yang membangun di atasmu. Orang lain tidak mau membangun, biarin. Membangun yang mulia itu membangun kerajaan Allah, membangun dalam pelayanan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, saya ini, hati saya saudara, saya bilang ke teman-teman, saya ini mau melayani tiap hari saudara. Walaupun umur saya sekarang sudah mendekati, ini April nanti 56.
Tapi hati ini saya mau tiap hari, saudara. Saya bilang kalau bisa kita ini di WOTS tiap hari, itu good. Tiap hari itu hebat. Tapi kenyataannya kan kita masih ada, saudara, yaitu hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu. Dan kita minta hikmat Tuhan karena pemberitaan Injil harus dilakukan. Tuhan sudah membuka melalui Yama Center. Jangan sampai kita sia-siakan. Bulan depan kita akan mulai hari Rabu dan tiap minggu kita akan bergerak. Tiap Rabu tolong dicatat. Mas Cahyo dan tim nanti kita akan rapat. Tiap minggu. Yang takut tiap minggu mundur. Yang tidak rela tiap minggu mundur. Saya bilang tidak perlu ikut. Saya hanya berjalan dengan orang yang siap mati bagi Tuhan Yesus. Orang lain tidak punya kesempatan di WOTS. Kita diberi kesempatan. Kita loyo. Saudara, maaf saudara, saya gembala yang bodoh. Saya tidak mau loyo. Mungkin otak saya bodoh. Saya tidak punya kepandaian seperti gembala-gembala yang hebat yang lain. Tapi saya punya semangat. Saya punya dedikasi. Dan saya punya ketekunan. Saya punya kerajinan. Dan itu yang saya persembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan kepada Allah Bapa di surga. Oleh karena itu mari cakap dong. Mungkin saudara tanya, bagaimana Pak cakap membangun? Tirulah saya. Tirulah saya sudah. Tidak usah belajar kemana-mana. Lihat gembala di depan saudara ini. Lihat keteladanan saya. Supaya jangan sampai kita ini nanti ketemu Tuhan Yesus, kita ini malu. Kita banyak alasan. Terlalu banyak alasan. Tidak tahu, saya heran sekali ya saudara. Tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara bahwa saudara meneladani saya. Cakaplah membangun. Sebab apa yang kita lakukan ini bukan main-main. Saya mengajak saudara, kita ini melakukan dengan serius. Saya tidak pernah pelayanan itu biasa, saya tidak pernah. Setiap tugas yang Tuhan Yesus beri kepada saya pasti lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada orang atau tidak ada orang. Ada pendamping atau tidak ada pendamping. Saya siap mati saudara di pelayanan. Sama seperti Tuhan Yesus mati di pelayanan. Karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita semua. Saya pesan Bapak Ibu Saudara, jangan lihat orang lain, jangan lihat tetangga sebelahmu, jangan lihat teman Kristenmu, tapi contohlah gembala yang setia dan ikutilah teladannya. Dan saudara senantiasa pandai-pandailah membangun yang mulia. Kesempatan hari ini, 9 tahun, bangun yang mulia. Bersama-sama kita pikul tabut Tuhan. Upamu besar di surga. God bless you all. Happy Sunday. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menegur kami, menyadarkan kami, yang membuat kami ini berubah ya Bapak. Khususnya 2024. Kami bersyukur dalam segala keadaan Engkau tetap bela kami, khususnya hamba-Mu. Meskipun dengan sedikit orang, banyak orang, itu tidak mempengaruhi apa-apa dari hidup hamba-Mu. Tetapi biarlah orang-orang yang sudah Kau tetapkan menjadi imam-imam, mereka itu boleh membangun dengan kecakapan, kepandaian. Walaupun hamba ini merasa bodoh, gagal untuk membangun. Hamba sudah meletakkan dasar Kristus, pengajaran yang begitu keras. Tapi hamba gagal. Namun firman-Mu tidak pernah gagal ya Bapa. Kiranya setiap imam-imam-Mu boleh semakin sungguh-sungguh. Berkati ibadah minggu, berkati ya Bapa
setiap imammu yang bertugas, dan semua jemaat yang hadir, supaya semua jemaat boleh sungguh-sungguh, khususnya mereka yang bebal, mereka yang tidak punya sopan santun, mereka yang tidak mengerti etika penggembalaan, mereka yang masih anak-anak, mereka yang mengabaikan gembala, tanpa izin, tanpa apapun, mereka seenaknya. Ya Bapa, biar mereka bertobat. Terima kasih, hamba serahkan imammu yang bertugas sampai nanti malam jam 12, supaya mereka komitmen, supaya mereka cakap membangun sesuatu yang mulia dari hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, saat ini buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan, berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus, lakukan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Cakap, pinter membangun di atas dasar Kristus. Sampai berjumpa. Semangat terus. Gaspol.